Sutra teratai yang menakjubkan, bab 21, kekuatan gaib Tathagata. Xin Fa Xiang, Sutra teratai, episode 1783. Terus-menerus memeluk dan membimbing para makhluk, serta tidak pernah meninggalkan mereka hingga telah pun mencapai kebuddhaan. Para bodhisattva memusatkan jiwa untuk membimbing para makhluk, masuk ke tengah orang banyak demi memberi manfaat kepada para makhluk, memungkinkan mereka untuk mencapai kematangan. Terus-menerus memeluk dan membimbing para makhluk. Selama jangka waktu yang sangat panjang, mengajar dan membimbing mereka, bahkan hingga telah pun mencapai kebuddhaan. Tidak pernah meninggalkan mereka. Apakah dimengerti? Bodhisattva belajar dari Buddha. Mereka bertekad akan terus-menerus berada di dalam Buddha Dharma dan menjadi bodhisattva. Arah dari pelatihan diri. Bodhisattva pasti mempunyai satu misi, yaitu memusatkan jiwa untuk membimbing para makhluk. Memusatkan adalah mengumpulkan kembali semangat yang tersebar jauh dan luas. Tujuan utama adalah jalan bodhisattva. Semangat mereka adalah dengan satu hati dan satu tekad menapaki jalan bodhisattva. Tujuannya adalah masuk ke tengah orang banyak dan membimbing para makhluk. Ini adalah arah bodhisattva. Para bodhisattva memusatkan jiwa untuk membimbing para makhluk. Semangat dan filosofi dimiliki semuanya. Di kehidupan lampau, mereka mempunyai jalinan jodoh dengan Buddha dan menerima bimbingan dari Buddha. Mereka membangun ikrar agung untuk datang ke dunia, adalah demi hidup di masa yang sama dengan Buddha. Mereka kembali menerima bimbingan dari Buddha dan kembali masuk ke tengah orang banyak. Jadi, masuk ke kerumunan orang banyak adalah untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Ini dilakukan selama waktu yang panjang, dari kehidupan ke kehidupan, hanya dengan satu hati dan semangat yang berkumpul menjadi satu. Tidak peduli dimanapun Buddha berada, sebab dan kondisi itu mengikuti dan dibimbing oleh Buddha. Buddha melatih diri juga memiliki sebab dan kondisi yang sama. Bertemu mitra bajik, menciptakan sebab dan kondisi yang baik. Terus-menerus seperti ini. Jadi ini adalah sebab dan kondisi yang baik yang dimiliki para Buddha dan Bodhisattva. Jadi mereka datang untuk mendukung Buddha. Ini merupakan arah yang sama yang mereka miliki untuk waktu yang sangat lama, maka memungkinkan mereka untuk mencapai kematangan. Jika mau menuntun orang, tidak hanya pada satu kehidupan. Ikrar agung untuk menuntun orang lain adalah selama kehidupan ke kehidupan. Jalinan jodoh juga tidak selesai dalam satu kehidupan, masih akan terus berlanjut. Selama kamu membangkitkan hati bodhisattva, maka itu akan terus berlanjut dan tidak akan pernah putus. Berawal dari sebab dan kondisi yang belum terbentuk. Benih sebab dan kondisi ini ditanamkan ke dalam tanah. Bibit pun mulai bertunas dan mulai dirawat, yaitu seperti ini. Sehari demi sehari, setahun demi setahun. Sampai dengan pohon ini tumbuh besar. Pohon ini akarnya sudah kuat, rantingnya juga sudah mulai stabil, sudah mulai berbunga dan mulai berbuah. Beginilah jalan bodhisattva disempurnakan. Dapat mencapai pencapaian dengan kemampuan diri sendiri, kemudian menuntun orang lain di dunia. Dengan pendampingan yang seperti ini, selama satu kehidupan, sampai dengan mereka mampu berdikari dan dapat menuntun orang lain. Ini adalah jalan bodhisattva yang kekal.
selalu mendampingi sampai semua makhluk mencapai kematangan. Jadi di sini mengatakan demikian kepada kita semua, memungkinkan mereka untuk mencapai kematangan, terus-menerus memeluk dan membimbing para makhluk. Kelompok demi kelompok makhluk hidup mencapai pencapaian, dan kemudian kelompok lain mencapai pencapaian. Inilah bagaimana Bodhisattva menuntun dan membimbing makhluk di dunia. Menuntun orang lain adalah memberi manfaat bagi diri sendiri. Kita membantu orang lain mencapai kesuksesan. Sebenarnya, pada saat bersamaan, kita juga memberi manfaat bagi diri kita sendiri. Sama seperti kita melakukan sesuatu hal. Setelah misi ini tercapai, orang-orang ini telah diselamatkan dan dapat berdiri sendiri. Kondisi mereka telah membaik. Lalu kita memiliki kelompok relawan lain yang akan kembali mendedikasikan diri mereka. Demikian, satu kelompok menyelesaikan tugas mereka, kemudian kelompok lain akan datang lagi. Prinsip yang sama, estafet Bodhisattva tidak hanya terbatas pada satu masa kehidupan saja. Dalam setiap masa kehidupan, menjalin jodoh yang baru lagi, dan bertemu lagi di kehidupan ini. Jadi kita sering berkata bahwa waktu tidak dapat dihitung. Jika ingin mempraktikkan jalan Bodhisattva, berapa banyak kehidupan akan kita perlukan untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva, untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan mencapai kebudayaan. Ini kita harus bersungguh hati, membutuhkan waktu asankheya tak terbatas. Ini berarti kita tidak boleh menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan. Datang ke dunia, membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva. Arah tujuan ini sudah tepat, jalankan saja. Kita tidak perlu bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan atau berapa banyak yang harus kita lakukan. Tidak perlu bertanya, asalkan arah yang kita tuju benar. Kami sangat bersedia membantu dan membimbing para makhluk. Ini adalah tujuan kita yang utama dan tiada tandingnya. Tidak tahu berapa lama kita melakukan ini. Kita hanya melakukan hingga mereka mencapai kesuksesan, satu demi satu. Inilah yang kita capai. Karena metode yang kita gunakan adalah untuk memperbaiki kehidupan. Jadi kita akan bersukacita dalam Dhamma. Selama waktu ini, tahun 2020, saya sendiri selalu konsisten mendengarkan melalui video konferensi. Koneksi video konferensi. Setiap hari dapat berhubungan dengan banyak bodhisattva. Koneksi ditarik melalui udara untuk terhubung. Melakukan pertemuan, mendengarkan suara hati mereka, melihat kesehatan mereka, lalu dengan seksama mendengarkannya lagi. Mengenai hal apa yang sedang dikerjakan saat ini. Masalah yang ada pada dunia pada saat ini yaitu sebuah gelombang pandemi COVID-19, sangatlah serius. Setiap kali suatu negara mengumumkan kasus yang terkonfirmasi, masyarakat di negara tersebut akan merasa sangat panik. Yang dibutuhkan semua orang pada saat itu adalah alat pencegahan pandemi, serta semua masyarakat pun perlu menggunakan masker. Melihat dunia bisnis menghentikan pekerjaan dan usaha. Awalnya orang yang mengandalkan bekerja untuk menafkahi hidup. Sekarang mereka semuanya berhenti, tidak memiliki gaji, maka tidak memiliki sumber penghasilan. Para bodhisattva pun mempersiapkan diri sesegera mungkin. Bagaimana cara untuk membantu mereka? Untuk meringankan kesulitan dan kemiskinan mereka? Bagaimana membantu mereka yang kurang mampu dan membutuhkan? Bagaimana agar mereka melewati hidup dengan damai? Di negara-negara di mana terdapat anggota suci, setiap orang pun memiliki isu yang sama.
yaitu mencari barang kebutuhan. Setelah mencari barang kebutuhan, lalu bagaimana pergi membantu mereka? Ini sungguhlah sulit. Meskipun sulit, mereka tetap mengatasinya. Barang kebutuhan diperoleh dari mana? Kekurangannya apa saja? Apa saja yang harus dipenuhi? Di dunia ketika menghadapi masalah seperti ini, satu hal yang sama, semua negara di dunia, 200 lebih negara, sudah mendapat pengaruh yang sangat besar. Insan Suci saat ini sudah tahu, demi 80 negara berkeliling memberi bantuan, harus membantu lintas negara. Negara-negara mana yang lokasinya lebih dekat? Kalau bisa dari negara yang lebih dekat, pergi membantu negara yang terdekat. Di saat biasa ini sangat mudah. Negara manapun itu, ketika negara tetangga terjadi angin topan, bencana banjir, atau gempa, di sana sangat menyedihkan. Mari, tempat kamu lebih dekat dengan tempatnya. Apakah bisa minta tolong dari negara kamu? Insan suci membangkitkan hati maha welas asih. Apakah kalian bisa mengemban tanggung jawab ini? Baik, sangat bersyukur. Kami sangat sukacita bisa menerima tugas ini. Ini adalah masa lalu sebelum pandemi. Kapanpun ingin memberi bantuan bencana adalah satu kawasan regional. Di satu negara terjadi bencana. Meskipun negara tersebut tidak ada insan suci, kita bisa meminta insan suci dari negara terdekat, mempercayakan kepada mereka. Bisakah kalian pergi ke tempat terdekat di sana? Seperti ini, semuanya sangat sukacita. Pergi menyelesaikan bantuan tanggap darurat negara tersebut. Ini adalah masa lampau. Saat ini, di negara tersebut terjadi pandemi. Untuk mencari bahan makanan di lokasi setempat dan mendapatkan barang kebutuhan di lokasi setempat, ini sangat sulit. Karena seluruh industri dan perdagangan terhenti. Toko-toko juga tutup. Pabrik juga berhenti. Untuk membeli barang kebutuhan, meskipun barang kebutuhan dapat dibeli, akan tetapi transportasi sangatlah sulit. Singkat kata, sangat banyak kesulitan. Terkadang saat mendengar mereka berbagi tentang hal itu, mengungkapkan proses kesulitan tersebut. Akan tetapi sambil bercerita, sambil tersenyum. Tetapi ketika mereka menangis, sambil berbicara, sambil menyeka air mata. Tetapi wajah masih tersenyum. Mengapa demikian? Tugas pasti terselesaikan. Meskipun barang kebutuhan yang sangat sulit didapatkan, sangat sulit mengumpulkannya, sangat sulit, namun telah disalurkan. Diantar ke depan rumah keluarga yang membutuhkan. Melihat mereka telah mengambilnya dengan menjaga jarak aman, saya telah menyelesaikan tugas ini. Demikian mereka pun bersukacita. Setiap rumah tangga, bahan kebutuhan yang disusun telah diterima. Doa dari jarak jauh, sebuah hormat dari jarak jauh. Terima kasih. Membawa bahan kebutuhan ke dalam rumah, kita yang menolong. Yang dilihat oleh mata adalah demikian. Barang dibawa ke dalam dengan selamat, sangat bersukacita. Gelombang bantuan kali ini sungguh tidak biasa. Akan tetapi para bodhisatwa bersedia dengan bersukacita berhasil melaksanakan tugas. Ini sama seperti para bodhisatwa memusatkan jiwa untuk membimbing para makhluk. Masuk ke tengah orang banyak demi memberi manfaat kepada para makhluk. Bersungguh hati memikirkan tentang ini. Kita harus masuk ke kumpulan orang banyak. Ketika para makhluk mengalami kesulitan, kita harus menggunakan banyak usaha. Untuk mengumpulkan perlengkapan kebutuhan ini adalah kekuatan semangat kita. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh satu orang saja. Bagaimana kita memanfaatkan hubungan kita? Orang ini mengenal orang itu.
Orang itu punya hubungan dengan orang lainnya. Itu juga merupakan kumpulan para makhluk. Ini memerlukan kumpulan dari semua semangat. Kekuatan manusia juga harus saling terhubung. Kita harus bersungguh hati seperti ini. Bodhisattva mengharapkan sebab dan kondisi yang demikian bisa matang. Kita semua adalah untuk masuk ke kerumunan orang banyak dan memberi manfaat kepada mereka. Melihat para makhluk seperti ini, kemudian para makhluk yang sedang menderita menerima benda ini, selain dapat mempertahankan hidup selama sebulan, satu keluarga berisi 5 atau 6 orang dapat hidup tentram. Di dalam paket itu juga terdapat bekal batin. Ada kata perenungan Qingxi. Juga ada sebuah kartu. Kartu ini juga digunakan untuk mendidik mereka. Bagaimana menjalani pola makan vegetaris dan bagaimana mengembangkan cinta kasih. Jadi ketika melihat pihak menerima mengeluarkan senyuman penuh rasa syukur, dapat dilihat bahwa relawan memusatkan jiwa untuk membimbing para makhluk. Bahkan semangat cinta kasih kita pun sudah berhasil menyentuh hati mereka. Bagi mereka, para makhluk ini, Bodhisattva masuk ke kerumunan dan memberi manfaat kepada mereka. Mereka memperoleh makanan, juga memperoleh bekal batin. Saya percaya mereka bisa tersentuh. Setelah berasnya habis, di dalamnya ada minyak, garam, beras, gula, dan sebagainya. Selama sebulan ini mereka hidup damai. Juga mendapat bekal batin. Saya pikir ini seharusnya adalah bentuk memungkinkan mereka untuk mencapai kematangan. Mereka bisa makan kenyang dan tahu bahwa maksud hati yang kita berikan kepada mereka adalah hati yang sungguh tulus. Bagi mereka menerima cinta ini dan tersentuh olehnya, seharusnya bisa membawa pada kedewasaan. Secara alami, ini bukan sekedar soal makan kenyang lalu selesai. Terus-menerus memeluk dan membimbing para makhluk. Kita menyelamatkan orang-orang ini. Hati mereka akan menyimpan rasa syukur. Ada bekal untuk fisik dan batin. Ini seharusnya bisa diingat di ingatan. Namun Bodhisattva tidak hanya menyelamatkan ini. Dia masih punya misi. Terus-menerus memeluk dan membimbing para makhluk. Barangkali masih ada jalinan jodoh. Kemudian menghubungi dia lagi. Jika ada yang penerima baru, kita akan pergi membantu lagi. Bukan satu menghadapi satu, tetapi sekelompok besar. Satu orang menghadapi satu kelompok besar. Jadi, dengan terus-menerus memeluk dan membimbing para makhluk, harus menggunakan waktu yang panjang. Melakukannya lagi dan lagi, satu kelompok demi satu kelompok. Dapat dilihat bahwa menjalani jalan Bodhisattva adalah seperti ini. Arah ini sudah benar untuk mencapai misi. Jalan ini sangat panjang. Makhluk yang perlu dituntun juga sangat luas. Makanya, selama jangka waktu yang sangat panjang mengajar dan membimbing mereka. Waktu yang lama adalah kehidupan dari kehidupan. Ini adalah sangat lama dari kehidupan ke kehidupan. Bersedia untuk selalu mempraktikkan jalan Bodhisattva, masuk ke masyarakat, mendidik dan membimbing semua makhluk, menolong dan mengajari semua makhluk, bahkan hingga telah pun mencapai kebudaan, tidak pernah meninggalkan mereka. Perlu memiliki tekad hati ini, bukan setelah mencapai kebudaan, kemudian santai saja. Setelah menjadi Buddha, masih tidak meninggalkan, tidak berhenti untuk menolong semua makhluk, membimbing dan mengajarkan semua makhluk. Lihatlah Buddha Sakyamuni, sampai sekarang masih belum meninggalkan dunia untuk mengajar dan membimbing. Sang Maha Sadar di seluruh alam semesta, di hadapan kita semua. Bukankah ada di dalam batin kita, Sang Maha Sadar yang paling dihormati?
Sang Mahasadar kita yang bernama Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni, beliau datang ke dunia, melihat penderitaan, melatih diri dan tercerahkan. Beliau selamanya berada di dunia saha. Beliau mencapai pembebasan dari dunia bumi ini, menjadi satu dengan alam semesta. Makanya beliau diberi nama sebagai pemimpin ajaran dunia saha, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Dia sama sekali tidak meninggalkan dunia. Beliau adalah ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, juga merupakan guru pembimbing kami. Beliau mencapai kebuddhaan, namun tidak meninggalkan kita. Inilah Sang Mahasadar. Yang Mahasadar berjalan melalui jalan Bodhisattva. Jalan Bodhisattva dimulai dari tekad Bodhisattva, yaitu fokus pada semangat, arah yang benar. Semangat terus-menerus dibina dan diserap dalam menghadapi penderitaan hidup. Mereka terjun ke tengah masyarakat untuk menuntun dan membimbing para makhluk. Semangat yang seperti ini, jadi mereka terus-menerus masuk ke kumpulan orang banyak untuk memberi manfaat kepada mereka. Pada masa ini, para makhluk mengalami penderitaan. Ini saatnya Bodhisattva masuk ke kerumunan orang untuk menuntun dan membimbing. Jadi dalam beberapa hari ini di tahun 2020, selalu melalui jaringan internet, mengamati para Bodhisattva di bumi. Di mana ada penderitaan, di sanalah mereka hadir. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan persediaan, memanfaatkan berbagai hubungan dan kearifan duniawi untuk memusatkan segala sesuatu, untuk bersumbangsi dengan kebijaksanaan, dengan welas asih. Inilah para Bodhisattva di dunia saat ini, yang tak terhitung jumlahnya. Karena setiap kali setelah mereka berbagi cerita, setiap kali berbagi, selalu ada yang memberitahu saya, "Master, saat ini yang bersamaan terhubung secara online, sudah ada lebih dari 2000 jalur. Semuanya berada di platform ini. Belum lagi berapa banyak orang yang bisa melihat dan berbicara dengan saya. Di balik setiap jalur, masih ada banyak jalur lain yang juga sedang mendengarkan." Para bodhisattva ini semua melakukan hal yang sama secara bersamaan. Jadi bisa dikatakan, di balik setiap jalur, terdapat banyak bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya berada di sana. Oleh karena itu, ketika berbicara dengan saya, itu hanya suara yang mewakilkan. Adalah sekelompok orang, bukan perorangan. Demikian mereka sedang mempraktikkan jalan bodhisattva, sehingga dikatakan pada saat ini kita dapat menyaksikan praktik bodhisattva di dunia ini. Pada bab kekuatan gaib, di dalamnya kita dapat melihat bodhisattva dunia berada pada negara yang berbeda, sedang menunjukkan kekuatan gaib dari dharma yang menakjubkan, terjun ke tengah orang banyak untuk menolong para makhluk. Jika Anda memperhatikan dengan baik dokumen yang dikirim kembali setiap harinya, para bodhisattva sekalian memiliki kesempatan untuk melihatnya. Mohon semua orang melihatnya dengan sepenuh hati. Mereka hidup bersama kita pada waktu yang sama, berbagi satu nama yang sama, yaitu Seci. Mereka semua disebut sebagai insan Seci. Insan Seci merujuk kepada bodhisattva dunia. Terima kasih untuk bodhisattva. Sekarang tengah mendengar master yang sedang berbicara. Saya berpikir bahwa setiap orang yang telah membagikan kisahnya dengan saya, seharusnya juga meyakinkan bodhisattva di sekeliling Anda. Kesan batin yang Anda peroleh dari tugas sebelumnya, Anda semua harus meyakinkan diri sendiri. Anda juga memanifestasikan kekuatan gaib untuk menolong para makhluk. Bodhisattva yang luar biasa
Akan tetapi, Anda tidak boleh sombong. Kita juga harus tetap memperlakukan orang lain dengan rendah hati, dengan harapan kekuatan yang ada pada setiap orang dapat berkumpul sehingga berkembang lebih besar dan kuat. Demi gelombang ini, berbagi pelajaran besar, juga pengajaran dan didikan. Berharap kata-kata yang Master ucapkan saat ini adalah untuk insan suci di seluruh dunia. Berharap semua orang dapat mengingatnya. Selanjutnya, seperti yang kita lihat di naskah sutra kemarin, kita melihat pada ketika itu, dunia-dunia pada seluruh penjuru sepenuhnya terhubung tanpa rintangan, layaknya satu tanah Buddha. Sutra Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Apa yang tadi Master katakan kepada kalian semua, bukankah mirip dengan dunia dari 10 penjuru? Bukankah kita sepenuhnya terhubung tanpa rintangan? Seperti relawan-relawan juga berada di sini, di depan kita. Demikianlah bab kekuatan gaib Tathagata. Bersyukur adanya pembabaran naskah sutra oleh Buddha pada era tersebut, sehingga memungkinkan saya di sini mempunyai kesempatan untuk menjelaskan kepada kalian semua kesaksian yang sangat memadai. Setiap sampai di bagian ini, saya sangat bersuka cita, penuh dengan rasa syukur. Terima kasih kepada Buddha. Buddha Sakyamuni memberikan kesempatan kepada saya, juga berterima kasih pada waktu era pelajaran besar. Sungguh rasa bersyukur yang tidak ada habisnya. Naskah berikut ini adalah: pada ketika itu, Buddha berkata pada Wisista Caritra dan lainnya di dalam kumpulan besar dari Bodhisattva. Kekuatan gaib dari para Buddha adalah seperti ini. Sutra Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Mereka menampakkan kekuatan gaib. Bagian naskah sutra sebelumnya kurang lebih adalah demikian. Bagaimana memanggil para hadirin di persamuhan untuk berkumpul? Para Buddha dari 10 penjuru telah tiba, dan para Bodhisattva dari 10 penjuru pun telah tiba. Seluruh tempat persamuhan Dharma di bawah pohon mustika itu terdapat singgasana singa. Semua orang mengambil tempat duduknya dan suasana menjadi tenang. Untuk mendengarkan penjelasan tentang persamuhan Dharma ini, bagaimana jalinan jodoh kedatangan Buddha Prabhutaratna ke tempat persamuhan ini. Semua jalinan jodoh ini adalah berasal dari masa lalu yang sangat lampau, yang sudah terjadi sejak lama sekali. Mereka yang datang sekarang, para Bodhisattva, para Buddha, dan di belakang mereka masih ada orang-orang dengan jalinan jodoh yang besar. Mereka hadir karena adanya jalinan jodoh yang mendalam ini. Oleh karena itu, mereka yang hadir di tempat ini, Buddha Sakyamuni memberitahu kepada semua orang. Jalinan jodoh bagi mereka untuk berkumpul dan kekuatan gaib yang akan dijelaskan, semuanya adalah demikian. Demikianlah, begitulah adanya. Seperti sebagaimana stupa Buddha Prabhutaratna muncul di hadapan dan Buddha Prabhutaratna datang untuk menjadi saksi. Buddha Sakyamuni, ajaran yang Anda sampaikan adalah benar adanya. Demikian, demikianlah, dan sebagainya. Di bagian ini, seluruh inti dari Sutra Teratai sudah sangat jelas terlihat. Bagaimana memberi manfaat bagi dunia, bagaimana menapaki jalan kebuddhaan, bagaimana jalan bodhisattva dijalani dengan bersumbangsi, serta berapa banyak penderitaan yang ada di dunia ini. Semuanya dijelaskan dalam sutra ini. Dan dijelaskan terus-menerus untuk kita dalam bab ke-15. Kita sekarang berada di bab ke-21. Di bab 15, ada bagian naskah sutra yang mengatakan, para bodhisattva agung yang tak terhingga
di mana telah diajar dan dibimbing oleh Tathagata Sakyamuni semenjak dulu kala. Mereka muncul dari dalam bumi, dan di antara mereka puluhan juta koti bodhisattva mahasatwa yang muncul secara bersamaan. Bab 15 menyebutkan para bodhisattva agung yang tak terhingga, di mana telah diajar dan dibimbing oleh Tathagata Sakyamuni semenjak dahulu kala. Mereka muncul dari dalam bumi. Di antaranya terdapat puluhan juta koti bodhisattva mahasatwa yang muncul secara bersamaan. Sekarang, Buddha Sakyamuni telah mencapai kebuddhaan. Namun sesungguhnya sejak masa lampau, beliau telah mengajar dan membimbing semua makhluk. Banyak bodhisattva yang telah menjalin jodoh dengan beliau dan belum datang. Jumlah mereka sangat banyak. Ini dijelaskan dalam bab 15, di mana disebutkan bahwa bodhisattva dalam jumlah tak terhingga bermunculan dari dalam bumi. Wisista Caritra dan lainnya adalah merujuk pada semua bodhisattva yang datang dari bawah. Mereka adalah sekumpulan besar dari guru pembimbing yang muncul dari dalam bumi. Kekuatan gaib dari para Buddha adalah seperti ini. Adalah merujuk pada tanda-tanda dari kekuatan gaib yang ditampakkan sebelumnya. Bodhisattva Wisista Caritra dan lainnya juga muncul pada saat itu. Bodhisattva Wisista Caritra adalah salah satu pemimpin dari bodhisattva yang muncul dari dalam bumi. Ia memimpin sekelompok orang untuk muncul dari bawah. Wisista Caritra dan lainnya adalah merujuk pada semua bodhisattva yang datang dari bawah, yakni para bodhisattva yang telah lama tinggal di bawah. Juga merupakan makhluk-makhluk yang dibimbing oleh Buddha Sakyamuni. Dalam waktu yang sangat panjang, mereka telah menjadi bodhisattva yang menjaga dunia bagian bawah dan membimbing makhluk yang ada di sana. Ini juga kekuatan gaib dari para Buddha adalah seperti ini. Adalah merujuk pada tanda-tanda dari kekuatan gaib yang ditampakkan sebelumnya. Muncul dari dalam bumi. Di dalam bab 15, kemunculan dari bumi yang memimpin kelompoknya untuk muncul dari dalam bumi adalah Bodhisattva Wisista Caritra dan lainnya. Ini merupakan pengenalan secara singkat tentang Bodhisattva Wisista Caritra. Wisista Caritra dan lainnya adalah merujuk pada orang-orang yang dibimbing pada masa awal dulu. Mereka terus menegakkan dan mempraktikkan Dhamma. Siapapun yang ingin menyebarkan jalanku pasti adalah muridku. Sebab kalau bukan muridku, tidak akan kuberikan kepercayaan ini. Kini Buddha Sakyamuni berkata pada Wisista Caritra dan lainnya, mereka adalah sekumpulan besar dari guru pembimbing yang muncul dari dalam bumi. Sekumpulan besar guru pembimbing yang muncul dari bawah ini adalah merujuk pada orang-orang yang dibimbing pada masa awal dulu. Mereka terus menegakkan dan mempraktikkan Dharma. Dulunya mereka dibimbing oleh Sang Buddha dan berada di tempat itu untuk waktu yang sangat lama. Ini ibarat kita berbicara tentang ketua kelompok atau pimpinan tim. Saya adalah orang yang bertanggung jawab di wilayah ini. Orang-orang di wilayah ini, semua orang seharusnya mengenal saya, karena saya yang bertanggung jawab atas semua pertemuan. Jadi saya tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Prinsipnya sama saja, sama seperti kegiatan bedah buku. Sekarang saya sedang membaca jejak langkah master. Sekarang saya sedang membaca bab pendahuluan. Sekarang saya sedang membaca bab metode terampil. Tidak peduli bab sutra trata yang mana yang dibaca, inilah yang dikatakan guru. Jejak langkah master adalah tentang bagaimana master menghadapi orang dan hal setiap hari, seperti buku harian. Jejak langkah master di dalamnya di setiap volume untuk satu musim.
Mencatat berapa banyak hal yang telah dilakukan oleh master, berapa banyak orang yang telah berinteraksi dengan master, berapa banyak orang yang telah bersumbangsi bagi Seci, dan berapa banyak kata-kata yang telah master ucapkan. Anda mungkin dapat mengetahuinya dari jejak langkah master. Jadi ini tersebar di berbagai tempat, dengan orang yang berbeda memimpin orang, sekelompok demi sekelompok. Semuanya dengan semangat yang sama. Di sana melaksanakan kegiatan bedah buku. Di sana menghirup keharuman dharma. Ini adalah prinsip yang sama. Sebutan sekarang dan sebutan masa dahulu kala. Tampaknya sangat familiar bagi setiap orang. Saya sendiri melihatnya pun sangat familiar. Maka apa yang saya rasakan, saya beritahu kepada semuanya. Jadi Wisista, Caritra, dan lainnya adalah merujuk pada orang-orang yang dibimbing. Pada masa awal dulu, mereka terus menegakkan dan mempraktikkan Dharma, yaitu ajaran yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni. Bodhisattva, Wisista, Caritra, dan lainnya adalah orang yang fokus menerima dan menegakkan serta mempraktikkan Dharma dalam tindakan nyata dan merupakan orang yang mengajarkan orang lain. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menyebarkan jalanku pasti adalah muridku. Dia bersedia menyebarkan jalanku. Dia adalah muridku. Tidak perlu melakukan ritual apapun. Cukup menyebarkan jalanku, itu adalah muridku. Hal yang sama. Jadi dikatakan, saya berlindung pada guru saya. Apakah ada memberitahu ritual apapun? Tidak ada. Hanya memastikan dia adalah guru saya. Guru saya memberikan saya 6 kata. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Hanya seperti ini saja. Sepanjang hidup saya, jalan yang saya lalui hanya demi 6 kata yang diberikan oleh guru saya. Jadi siapapun yang ingin menyebarkan jalanku pasti adalah muridku. Sebab kalau bukan muridku, tidak akan kuberikan kepercayaan ini. Jadi kalau bukan muridnya, maka guru saya tidak akan menyuruh saya. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Dan saya tidak akan ada di sini hari ini. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Selanjutnya, Wisista, Caritra, dan lainnya adalah para murid terpelajar yang telah berdiam lama di dunia ini. Kekuatan gaib dari Tathagata ini, kalau bukan para tetua, adalah tidak layak dijadikan saksi untuknya. Mereka memang tinggal di sini, merupakan orang lokal. Mereka tinggal di sini dalam waktu yang lama, sehingga mereka sangat jelas dengan Dharma yang dibabarkan Buddha sepanjang hidupnya. Bodhisattva sekalian, kita harus benar-benar mempraktikkan jalan Bodhisattva, benar-benar jalan Bodhisattva yang dekat dengan dunia. Demikian menjalani. Kita menggunakan naskah sutra ini yang sesuai dengan dunia sekarang untuk membuktikan sekarang insan suci ada di mana-mana, mendengarkan adanya penderitaan dan menyelamatkannya. Dengan mata welas asih melihat para makhluk. Saat ini setiap orang merasa tidak tenang. Jika kita berani berjalan keluar, menjaga diri dengan baik, menaati aturan, sesuai aturan, menjaga diri sendiri dengan baik, juga pergi ke tengah masyarakat untuk membantu orang dalam jumlah tak terhingga. Bodhisattva, para makhluk memiliki berbagai penderitaan. Mereka tidak takut menghadapi kesulitan lagi dan lagi. Sekelompok bodhisattva ini demikian bersumbangsi. Benar-benar terharu. Setiap hari saya merasa sangat terharu mendengar mereka melakukannya. Batin juga merasa tidak tega. Ini merupakan hal yang sangat tidak mudah. Kalian bersedia menyelesaikannya. Walaupun terharu, tetapi ini sungguh tidak mudah. Tetapi mereka demikian, sangat bersedia,
sukacita melakukannya. Setelah menyelesaikannya, mereka dengan sukacita melapornya. Hal yang perlu disyukuri tidak habis disampaikan. Berharap batin semua orang sama seperti Master, mendoakan semua orang, juga memberi semangat kepada semua orang. Doakan semua orang giat bersemangat di jalan Bodhisattva penuh dengan sukacita. Doakan semua orang juga harus bersukacita, lebih bersungguh hati.